Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan meresum jurnal yang berjudul Information Security, Risk Governance, and Implementation Setback. Dengan anggota kelompok, yang pertama ada rekan saya, Rizal Zudi Muwafak. Lalu yang kedua ada saya sendiri, Desi Fitri Aulia Latukonsina. Lalu yang ketiga ada Dandi Pratama Arisandi. Lalu yang keempat ada Tiralia Disya Arifani. Yang kelima ada Risma Alfariani. Dan yang terakhir ada Ais Ayuni Nurofiah. Di sini kami ada subbab yang ingin kami paparkan. Yang pertama ada introduction, selanjutnya information security risk, lalu information security governance, keempat ada information security governance framework, kelima ada information security governance implementation setbacks, lalu yang terakhir ada conclusion. Untuk bagian pertama ada abstrak, di mana dalam abstrak ini berisi tentang meningkatnya ancaman keamanan informasi untuk diintegrasikan dalam perusahaan organisasi tata kelola dan diberlakukan sama pentingnya dengan bidang tata kelola perusahaan penting lainnya oleh Dewan dan Manajemen Eksekutif. Paper ini memberikan ikhtisar resiko keamanan informasi, tata kelola, dan kemunduran implementasi. Ulasan menunjukkan keamanan informasi dapat melengkapi tata kelola TI dalam hal jaminan atas kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Framework ITG terkenal seperti ISO 27001 dan COBIT yang dapat digunakan oleh organisasi untuk membantu memudahkan implementasi Information Security Governance atau ISG. Di antara hambatan implementasi ISG adalah kurangnya kesadaran pentingnya keamanan informasi oleh BOD dan pemangku kepentingan, ketidakjelasan kebijakan, dan penolakan staf. Yang pertama ada introduction. Intensitas yang tinggi dalam pencatatan keuangan mulai mengalami pergeseran dari yang awalnya manual hingga media berbasis elektronik menjadi berdampak signifikan terhadap teknologi informasi yang bertujuan kepada pelaporan finansial. Tingginya tingkat ketergantungan IT ini dapat mengekspos data kepada keamanan sistem informasi. Dengan adanya tata kelola keamanan informasi yang baik, pemerintah dapat mengambil sikap secara keseluruhan terhadap resiko keamanan informasi. Pada penulisan ini akan dijelaskan mengenai penyediaan overview dari kerentanan keamanan sistem informasi tata kelola keamanan, dan kemunduran implementasi. Sekian untuk bagian introduction, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang Information Security Risk. Nah, di Information Security Risk ini meningkatkan kerentanan risiko TI, khususnya risiko keamanan informasi, telah menjadi perhatian utama di sebagian besar survei keamanan informasi global yang dilakukan oleh akuntan publik. Nah, di antara area risiko keamanan informasi yang diprioritaskan oleh responden adalah yang pertama, bisnis kontinuitas dan pemulihan bencana, kedua, risiko dunia maya dan ancaman dunia maya, ketiga, kebocoran data dan pencegahan kehilangan data, keempat, informasi transformasi keamanan, dan yang terakhir, pemantauan. Untuk tujuan dari keamanan informasi sendiri adalah untuk melindungi dan menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. Mungkin juga melibatkan perlindungan dan menjaga keaslian dan keandalan informasi, dan memastikan bahwa entitas dapat dimintai pertanggungjawaban. Untuk kerentanan yang lebih tinggi dan ancaman keamanan informasi terutama disebabkan oleh kontrol atau arsitektur keamanan informasi yang sudah ketinggalan zaman. Hal ini diikuti oleh karyawan yang ceroboh atau tidak sadar, penggunaan komputasi seluler, dan akses tidak sah. Untuk peretas sendiri merupakan salah satu ancaman besar keamanan informasi yang dihadapi oleh institusi perbankan di seluruh dunia.
institusi perbankan rentan terhadap ancaman keamanan informasi yang tak terhitung jumlahnya, karena ketergantungannya yang tinggi pada IT untuk menjalankan operasi bisnis dan mendukung proses pelaporan keuangannya. Sejumlah besar literatur menekankan pentingnya menggabungkan keamanan informasi sebagai bagian dari organisasi tata kelola perusahaan. Bagian selanjutnya ada sebab 3, yaitu Information Security Governance. Yang pertama yaitu 3.1, tata kelola TI dan tata kelola keamanan informasi dari segi kesenjangannya. Penelitian ini berfokus pada tata kelola TI daripada tata kelola keamanan informasi. Tata kelola TI merupakan struktur, proses, atau panduan yang digunakan untuk membantu organisasi mengelola risiko dan melindungi diri dari risiko IT. Dari perkembangannya, risiko keamanan informasi telah meningkatkan kebutuhan keamanan informasi untuk menjadi bagian dari tata kelola organisasi untuk mencapai keunggulan kompetitif, memberikan kepuasan klien, dan menciptakan kepercayaan. Keterbatasan utama tata kelola TI adalah bahwa tata kelola TI berfokus pada pengelolaan penggunaan sumber daya untuk mengubah informasi dan resiko terkait, tetapi mengabaikan proses transformasinya. Selain itu, dalam praktik implementasi tata kelola TI yang tidak sempurna, yaitu proyek keamanan informasi yang tertunda atau dibatalkan, tingkat layanan tetap tidak terpantau, dan lain-lain, dan kebijakan yang sia-sia merupakan penyebab utama dari kegagalan atau kesenjangan tata kelola TI. Keterbatasan tersebut dapat diatasi dengan memasukkan untuk tata kelola keamanan informasi, unsur tata kelola keamanan informasi dalam tata kelola TI sehingga celah tersebut dapat diperluas dan menjadi pelengkap tata kelola yang efektif. Selanjutnya ada tata kelola keamanan informasi. Menurut Moulton dan Coles, mendefinisikan bahwa tata kelola keamanan informasi itu sebagai pembentukan dan pemeliharaan lingkungan pengendalian untuk mengelola risiko yang berkaitan dengan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi, serta proses dan sistem pendukungnya yang bukan merupakan bagian dari audit. Memastikan bahwa proses tata kelola telah ditetapkan dengan benar dan berfungsi. Operasi keamanan atau kinerja harian aktivitas administrasi keamanan, dan pengembangan keamanan atau rekayasa TI atau proses baru untuk memenuhi tujuan keamanan. Keamanan informasi sendiri sering dipandang sebagai masalah teknis. Akan tetapi, penting bahwa direksi atau BOD dan manajemen eksekutif mendapatkan upaya keamanan informasi organisasi karena memerlukan perbaikan tanpa henti dari waktu ke waktu. Dengan adanya tata kelola keamanan informasi ini dapat dijadikan sebagai kode etik, kerangka kerja atau pedoman untuk membantu memandu para praktisi dalam melaksanakan organisasinya dengan baik. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan. Sebelumnya perkenalkan saya Nedi Pratama Arisandi, NIM 1204190056. Saya akan melanjutkan pada kerangka tata kelola keamanan informasi. Tindakan suportif telah diambil dari berbagai asosiasi dan badan pengawas untuk menanamkan ITG melalui pengenalan kerangka tata kelola TI yang melayani tujuan khusus termasuk struktur kontrol TI, perlindungan investasi TI, keamanan dan kontrol TI, perlindungan informasi dari kerugian, memastikan integritas informasi, layanan TI berkualitas, dan perangkat lunak berkualitas. Beberapa framework yang digunakan dalam tata kelola keamanan informasi antara lain COSO, COBIT, dan ISO 27001. Untuk ISO 27001 sendiri digunakan sebagai kerangka kerja keamanan informasi utama untuk memenuhi tujuan keamanan informasi di bawah kerangka kerja kategori ITG. ISO 27001 dapat menyarankan kontrol keamanan yang sesuai, yang dapat berhasil mempertahankan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi bisnis. Sedangkan COBIT dapat membantu manajer senior dalam memiliki kemampuan manajemen,
keamanan informasi yang sangat baik dengan keselarasan tujuan strategi bisnis secara keseluruhan. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian yang keempat, yaitu Information Security Governance Implementation Setbacks, yang dimana pada bagian ini menjelaskan bagaimana tata kelola keamanan informasi mengenai kemunduran implementasinya. Nah, di bagian ini yang dibahas yaitu mengenai hambatan penerapan tata kelola keamanan informasi. Adapun hambatan penerapan tata kelola keamanan informasi menurut Ghazali dan Zolait tahun 2012 menyebutkan bahwa kesadaran adalah hambatan sosial yang disebabkan oleh faktor manusia yang menghalangi keberhasilan ISG atau Information Security Governance, seperti keengganan pemangku kepentingan untuk menerima keamanan informasi sebagai bagian dari tujuan perusahaan karena kurangnya pengetahuan tentang manfaat nilai tambah yang bisa ditawarkannya. Selanjutnya, untuk hambatan dari penerapan tata kelola keamanan informasi sendiri, yaitu yang pertama ada gangguan komunikasi yang merupakan hambatan bagi tata kelola keamanan informasi yang baik karena staf tingkat bawah menganggap risiko keamanan informasi lebih rendah daripada risiko sebenarnya. Yang kedua, ada kurangnya pemahaman tentang eksposur risiko yang sebenarnya sehingga dapat mengakibatkan penolakan staf karena prosedur pengendalian tidak efektif, tidak nyaman, dan tidak kompeten terhadap prosedur pengendalian yang diputuskan oleh manajemen eksekutif. Dan yang terakhir ada yang ketiga, yaitu kurangnya kepercayaan pemangku kepentingan dan buy-in untuk berinvestasi dalam ukuran keamanan informasi. Adapun disebutkan bahwa pengembalian investasi keamanan informasi dapat lebih ditingkatkan melalui peningkatan reputasi sebagai hasil dari tata kelola yang baik. Sehingga untuk memiliki tata kelola keamanan informasi yang baik, semua persepsi negatif terhadap keamanan informasi perlu diubah melalui penanaman nilai tambah keuntungan dari keamanan informasi yang layak untuk diinvestasikan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya ada kesimpulan. Tentunya, ancaman keamanan informasi menuntut keamanan informasi untuk diintegrasikan dalam organisasi korporat, tata kelola, dan diperlakukan sama pentingnya dengan bidang tata kelola perusahaan kritis lainnya oleh BOD dan eksekutif pengelolaan. Meskipun keamanan informasi adalah bagian dari tata kelola TI, namun masih ada ruang untuk perbaikan memastikan bahwa keamanan informasi tercakup secara menyeluruh di bawah ITG, sehingga melengkapi ITG dalam hal penjaminan kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi. ISO 27001 dikutip menjadi kerangka kerja utama untuk keamanan informasi, sedangkan COVID terkenal dan sebagian besar digunakan oleh organisasi meskipun telah dikritik karena memiliki keterbatasan dalam bidang keamanan informasi. Implementasi tata kelola keamanan informasi dapat dicapai sebagai berikut. OD dan manajemen eksekutif memberikan perhatian ekstra pada masalah keamanan informasi, alih-alih memperlakukannya sebagai teknologi masalah di bawah tanggung jawab manajemen teknis. Kedua, ukuran keamanan informasi dikomunikasikan dengan jelas dari manajemen puncak hingga staf tingkat bawah. Ketiga, keterlibatan staf tingkat rendah dalam perumusan kebijakan keamanan informasi menghindari kemunduran atau penolakan implementasi kebijakan. Dan terakhir, semua pemangku kepentingan menyadari nilai tambah yang ditawarkan oleh penerapan tata kelola keamanan informasi yang dihasilkan investasi yang lebih tinggi dalam keamanan informasi kontrol. Oke, baik, mungkin itu dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.